Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah kipas angin seperti ini. Tipenya adalah apa ini? Gak ada tipenya. Kipas angin ini mereknya apa ini? Gak ada mereknya. Oh, mereknya Profan yang katanya rusak. Dan gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Kita balik lagi ke kipasnya. Seperti biasa, kalau misalnya mau memperbaiki sebuah kipas angin, perhatikan dulu baling-balingnya. Lancar apa enggak muternya. Ternyata baling-balingnya nggak lancar muternya. Kalau gitu, udah ketahuan yang rusak adalah busingnya. Jadi kita coba bongkar aja dulu. Baling-balingnya seperti ini. Seret banget. Sebelum kita bongkar baling-balingnya, ada baiknya kita tes dulu pakai avometer digital stekernya, kira-kira spool dari kipas angin ini masih nyambung apa udah putus. Sekalian untuk mencari tahu putus apa enggaknya thermal fuse. Colokin kabel hitamnya di kom, terus kabel merahnya di sini di tengah. Yang ada tulisannya tuh 750 volt AC, 1000 volt DC, 200 mA maksimal. Itu khusus untuk teman-teman yang belum tahu gimana caranya pakai avometer digital. Buat yang udah tahu, di skip, nggak apa-apa. Sekarang kita taruh di sini. Kita ambil stekernya, kita ukur menggunakan avometer digital seperti ini. Tuh keluar angka ya. Kita pindahin saklarnya ke nomor yang lain. Nyambung juga. Sekarang putus, berarti ini saklar nomor 0 dan bagus. Kalau saklar nomor 0 nggak nyambung, berarti nggak korslet. Bisa kita colokin ke arus listrik 220 volt. Sekarang kita tes lagi. Ini nomor 1 1040, nomor 2 945, nomor 3 849. Wah, setiap spool kan speednya beda. Berarti kalau diukur pakai avometer juga bakal berbeda juga angka yang keluar. Artinya spoolnya masih bagus. Cuman busingnya aja yang perlu diganti. Jadi langsung aja kita bongkar. Pertama kita butuh obeng besar. Kita buka bagian ininya. Saya ngerjainnya sekarang di bawah. Lagi males ngerjain di meja. Karena pasti berantakan, nanti kotor semua. Sebetulnya lebih pro di meja sih. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, sekali-sekali ngerjainnya di bawah. Sambil jongkok. Karena kalau ngerjain kipas angin ini, meja pasti kotor guys. Tangan. Jadi kita harus siapin tisu yang banyak. Karena kita akan bersinggungan langsung sama minyak dari kipas anginnya. Satu lagi skrup yang butuh dibuka. Sekarang kita congkel dikit karena dia lengket. Oke, kita congkel seperti ini, kita dorong, kita congkel, kita dorong seperti ini.
Ini juga lakukan di sisi yang satunya. Saya udah mulai ngelihat ada minyak-minyak di sini, kayaknya udah dilumasi sama yang punya dengan minyak-minyak tertentu, nggak tahu minyak apa. Biasanya sih minyak goreng. Tapi nggak saya rekomendasikan ya ngelumasi asnya kipas angin itu kalau macet menggunakan minyak goreng. Bahkan nggak usah dilumasi sih menurut saya. Tuh minyak ya, tuh minyak. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah melepas bagian ini. Yang pertama kita lepas adalah ini. Pakai obeng yang pendek aja. Kalau obeng panjang susah. Tapi obeng pendek itu nggak kuat loh guys, lebih kuat obeng panjang. Tapi dalam keadaan tertentu obeng panjang tuh nggak bisa masuk. Seperti ini. Terus ini kita lepas spinya. Pakai tang cucut. Seperti ini. Terus kita lepas juga baut gearbox. Ada 3 buah baut. Dalam keadaan tertentu kita juga bisa nggak ngelepas baut gearboxnya. Tapi seringnya kita malah butuh melepas gearbox karena ada bagian yang bakal kita jangkau. Kalau gearboxnya terpasang, bagian itu nggak bisa kita jangkau. Misalnya bushingnya. Satu buah skrup lagi. Dan udah terlepas deh sekarang. Kita buka dengan obeng atau dengan tang buaya. Kayaknya saya mau pakai tang buaya aja deh. Soalnya lebih enak pakai tang buaya kalau untuk ngelepasin barang kayak gini. Kita jepit dulu. Kita pasin. Oke. Udah pas kayaknya. Kita jepit. Kita puter. Kita jepit. Kita puter. Kita jepit. Kita puter. Mau muter nggak nih? Mau. Mantap. Ternyata nggak pas tadi. Kita ulangi. Kayaknya nggak pas deh. Sekarang baru pas. Kita cari celah yang pas ya. Oke. Yang penting dia bisa longgar aja, nanti baru kita putar pakai obeng.
Karena kalau dari awal kita pakai obeng, kalau misalnya nggak pas malah jadi dol murnya. Akhirnya kita butuh tang buaya seperti ini. Oke, sekarang kita lepasin pelan-pelan. Seperti ini. Tuh, gampang kan? Sebelumnya kan susah banget. Lepasin seluruh skrupnya ya. 4 buah. Lepasin seluruh mur dan bautnya maksudnya. Ada 4 buah. Murnya sambil ditahan supaya gampang lepasnya. Oke. Akhirnya udah terlepas. Satu buah skrup lagi yang butuh kita lepas, yaitu skrup yang ada di sini. Supaya kita bisa membongkar seluruhnya dari mesin ini. Nah, seperti ini. Kita bisa narik pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang spoolnya, kita tarik. Oke, seperti ini. Terus, nah udah ketahuan. Yang rusak adalah busing bagian depan. Ini lengket tuh. Yang bagian belakang nggak tahu masih bagus apa nggak, nanti kita cek deh. Kalau misalnya perlu kita ganti dua-duanya, kita ganti dua-duanya. Tapi kalau misalnya satu aja udah aman, ya udah satu aja. Biasanya kalau seretnya kayak gini sih, dilihat dari kondisinya seperti ini juga, biasanya bisa kita lepas dengan cara menyemprotnya dulu dengan cairan pembersih seperti ini. Sambil kita putar pelan-pelan. Tuh, udah mulai lancar kan? Kalau misalnya masih seret, kita bisa semprot dari bagian sini. Biarkan dia meresap dulu, nggak makan waktu lama, paling beberapa detik aja. Tuh kan, bisa lepas kan akhirnya. Ini yang perlu kita ganti busing depan, dan asnya perlu kita bersihin ini karena kotor banget. Kita bisa pakai tisu cara pembersih atau thinner super gloss. Yang pertama, kita akan ganti busingnya ya, udah fix busingnya rusak. Jadi cara melepas busingnya seperti ini. Kita bisa mencongkelnya seperti ini. Pelan-pelan, jangan sampai patah. Penggantian busing ini biasanya cuma bisa dilakukan satu kali. Setelahnya penguncinya ini bakal patah kalau kita buka untuk yang kedua kali. Kita dorong. Tuh, busingnya jatuh. Ini dia busingnya, perlu kita ganti. Udah calar. Saya udah punya busing yang baru. Ini dia busing yang baru. Tuh, bersih banget kan, tanpa ada bekas minyak-minyaknya sama sekali.
Langsung kita pasang seperti ini di sini. Ini bulu-bulunya nggak usah dibuang, biarin aja. Kita pasang lagi. Terus kita kunci, guys. Sebetulnya bikin lengket itu minyak-minyaknya ini loh. Karena dikasih minyak goreng. Bahkan dikasih kontak cleaner aja, itu bakal lengket loh. Maka dari itu penggunaan pelumas untuk bushing itu sebetulnya nggak direkomendasikan. Karena benda yang namanya BOS atau bushing ini memang didesain untuk bekerja tanpa ada cairan. Gitu. Beda sama rantai. Kalau rantai nggak dikasih cairan dia bakal aus. Sekarang kita kunci. Kita butuh palu seperti ini untuk menahan bagian bawahnya atau bagian dalamnya, supaya kita bisa menguncinya seperti ini. Ingat ya, ini ditahan. Sambil kita pasin bushingnya supaya pas di tengah-tengah dia. Bushingnya jangan sampai miring. Kalau miring dia akan seret nanti muternya. Kayaknya udah. Tinggal ngebersihin asnya. Ada minyak-minyaknya, saya cuci pakai air dulu deh. Udah saya bersihin pakai air, pakai sabun, dan saya kasih semprotan atau cairan pembersih sedikit, terus saya lap-lap, akhirnya udah bersih banget seperti ini. Sekarang kita tinggal pasang bushingnya. Sekarang kita tinggal pasang asnya ke bushingnya seperti ini. Sementara itu kita pasin dulu bushingnya sampai benar-benar pas ya. Kita masukin seperti ini, terus kita puter-puter. Lancar nggak dia? Kalau kira-kira muternya nggak lancar atau kita keker-keker dia masih miring, berarti ya masih belum pas. Butuh kita benerin lagi. Kita pasin lagi. Sekarang kita pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita pasang skrupnya atau mur bautnya, dan sambil kita puter-puter, pokoknya dia nggak boleh seret. Habis itu baru deh kita tes. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Sekarang kita tes dulu setelah kita pasang semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, hidup ya, muter kan, ke kanan, ke kiri. Oke, kalau gitu nggak usah lama-lama biar nggak overheat. Jadi kita pasang aja baling-balingnya, dan kita cek lagi setelah kita pasang baling-balingnya. Waktunya kita tes untuk yang terakhir sebelum kita vonis bener-bener sembuh total. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, hidupnya guys, kenceng banget tuh. Kita pindahin. Oh, ini mati. Ini nomor 1. Kencengnya. Ini nomor 2, makin kenceng. Nomor 3, kenceng banget. Oke lah, udah sembuh. Kita pasangin ini, jadi udah waktunya bisa kita balikin ke yang punya. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and
Bye bye. Sembuh.